awal aja tuh kita juga nggak tahu sebenarnya karena awal pertama banget tuh pikir Sony ke rumah sakit karena memang sakit biasa gitu kan. Terus aku juga sempat tentang siapa? Oh, Sony Septian. Oke. Iya, kalau sekarang sih udah alhamdulillah ya. Kalau sekarang cuma mantaunya dari sosial media aja. Alhamdulillah kalau kita lihat udah ada banyak perkembangan lah gitu. Karena pas di awal aja tuh kita juga nggak tahu sebenarnya. Karena awal pertama banget tuh pikir Sony ke rumah sakit karena memang sakit biasa gitu kan. Terus aku juga sempet tuh WhatsApp-WhatsAppan juga sama Virus kan. Cuma kayak masih ngundang dia, mau aku ada event kan mau ngundang dia, terus aku juga minta tolong bantuin dong untuk promosin segala macam. Terus aku nggak tahu kalau misalnya si Sony maksudnya sakitnya lumayan berat saat itu kan. Ya udah, terus aku pikir kayak mungkin DB atau tipes biasa kan karena lagi musim. Nah terus tiba-tiba kok kayaknya berat. Karena aku nanya, Fai gimana keadaan Sony? Aduh kak panjang banget ceritanya, nanti dia aku ceritain, dia bilang gitu. Nah ternyata pas aku WhatsApp itu dia lagi perawatan banget saat itu. Nah udah taunya adalah sampai pas Mas Ari bilang, Mi kayaknya Sony ini deh apa namanya dirawat deh, kayaknya kita datang aja yuk besuk gitu, janjian sama teman-teman juga yang lain kan. Nah udah pas taunya itu ya pas di rumah sakit di kamar Fai cerita bahwa keadaannya Sony seperti itu. Jadi sempat shock juga karena ya kita tahu semua lah ya, Virus sama Sony itu kan pasangan yang hidup sehat banget gitu. Hidup sehat, makanan dijaga, olahraga terus, tapi kan bisa kena sakit kayak gitu tuh kayak kaget juga sih. Ya lebih ke ini aja sih, lebih shock aja sih. Jadi kayak apa namanya, dia pun saat itu juga nggak tahu harus gimana gitu-gitu kan. Karena ya siapapun sih posisinya kalau ketika kita nggak dapetin suami kita apa orang terdekat kita sakit kayak gitu kan pasti shock banget. Dan masalahnya tuh sehat-sehat aja gitu. Cuma awalnya kan cuma karena keracunan makanan doang. Karena keracunan makanan terus merembet ke sana gitu kan. Ya entah itu ada kaitannya atau apa, tapi kan setidaknya tuh awalnya kita pikir simple ternyata jadi seperti itu. Saat itu sih karena udah proses ini ya, apa udah tinggal proses apa sih istilahnya, penyembuhan lah istilahnya ya. Jadi kayak lagi observasi sih. Karena proses perawatan yang kayak dioperasi dan sebagainya itu udah dilewatin. Jadi saat itu memang ya kita bisa ngeliat lah keadaannya Sony ya waktu itu cuma bisa tiduran aja, belum bisa berdiri, belum bisa apa. Sampai kita juga dengar bahwa Sony harus belajar untuk jalan dulu. Jadi pelan-pelan, semua pelan-pelan banget karena ya namanya area penting ya, organ penting gitu. Kita operasi yang kecil aja tuh pasti ada luka aja lah, kita pasti kesakitan, apalagi yang memang organ penting gitu. Jadi memang memang saat itu memang apa namanya dia lemas emang waktu itu. Cuma masih bisa banget ngobrol sama kita, tektokan. Jadi kita tuh dengerin Fai cerita kan, Virus cerita gini terus ngeliat juga keadaan Sony juga. Jadi ya udah, jadi kita cuma kayak bisa ngelihat bahwa apa namanya sehat itu tuh luar biasa. Betul. Jadi kita harus jaga banget sih. Kalau sejauh ini sih belum tektokan lagi ya secara intensif ya, tapi memang kalau kita lihat alhamdulillah udah banyak perubahan ya. Ya kemarin juga aku lihat Sony udah masuk ikutan podcast gitu kan. Jadi udah ada aktivitas lah gitu. Karena memang kalau aku dengar kan memang kamu udah kalau aku dengar memang dia harus mulai dari awal lagi banget ya. Emang dari awal lagi banget. Kegiatan juga dia syuting juga harus kayaknya sih kurang lebih setahu aku kemarin itu 6 bulan ya, tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan penyembuhannya juga lebih cepat karena Sony kan hidupnya sehat selama ini. Mungkin biasa olahraga terus tiba-tiba harus stop dulu semua, nggak bisa olahraga, pasti kan badan juga harus penyesuaian lagi gitu. Tapi ya bismillah deh, kita tahu Sony orang baik, terus juga dikelilingin sama orang-orang yang baik yang selalu support sistemnya juga luar biasa, keluarganya. Jadi ya bismillah cepat sembuh. Tapi ngeliat Kak sendiri tuh setia sekali masih mendampingi Sony dari segala
Wah itu dia ya, dia sih kuat banget menurut aku. Walaupun dia cerita, aduh kak, kalau kamu tahu aku kayak gimana pas dengar pertama kali, dia bilang gitu. Tapi ya itu dia tadi, karena dia sosok istri yang kuat, yang menguatkan suami juga. Karena terkadang kita kalau misalnya ada yang lagi sakit tuh, terus lihat di sekitar kita juga sakit atau sedih atau lemes, kan kita juga jadinya nggak berdaya ya, tambah ya. Nah ini karena Sony juga dapat istri yang luar biasa yang mencintai Sony, tulus banget, semuanya dia lakukan yang terbaik untuk Sony. Jadi kita bisa lihat lah gimana Sony juga apa namanya ngedapetin begitu banyak cinta gitu ya. Jadi alhamdulillah aku ngeliat Fai sih salut aku, bener-bener dia kuat banget, dia semangat, dia bayangin anak-anaknya. Kalau pas kemarin itu kan di kamar tuh sampai tempat tidur tuh sampai nambah berapa gitu kan, karena buat anak-anaknya supaya pada kumpul. Terus anaknya juga masih pada ya kecil-kecil gitu kan. Jadi aku sih ngeliatnya wah keren banget sih. Dia tetap kuat, tetap nyemangatin, dan dia sama sekali nggak ada curhat-curhatnya satupun di sosial media. Dia cuma minta doa doang, dia minta apa, dia nggak ada sama sekali kayak suamiku butuh ya, nggak ada sama sekali. Tapi dia kuat, dia ngadunya sama yang di atas, itu yang keren banget. Hmm, aduh, kalau itu sih kayak enggak ya. Alhamdulillah sih mereka berdua tuh tipikal orang yang apa ya, ngikutin aja, dan apa ya. Ini kan setiap orang kan pasti punya ujiannya masing-masing. Nah, kayaknya mereka tuh udah siap untuk itu semua. Jadi mereka ya berdua itu solid banget. Jadi dengan apapun keadaannya, kayaknya sih nggak sampai overthinking gimana-gimana deh. Alhamdulillah itu dia, karena terjaga merekanya, jadi ngejalanin semua step by stepnya tuh luar biasa sih. Step by stepnya tuh benar-benar mereka jalanin, dan alhamdulillah ya sekarang udah kita proses penyembuhan. Karena kalau misalnya denger dari cerita Fai gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman orang yang sama sakitnya dengan Sony itu, aduh macam-macam gitu. Kita aja kayak ampe ya Allah gitu ya, tapi sama Allah tetap jaga mereka berdua sih, itu dia. Apa? Ya doa buat Sony pastinya syafakallah, mudah-mudahan Allah angkat segera semua penyakit-penyakitnya, disembuhkan segera. Mudah-mudahan apa yang dilewatin kemarin itu ujian dalam hidup dan sebagai penggugur dosa. Jadi mudah-mudahan Sony semangat terus, insya Allah bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula. Apa? Hmm, udah enggak. Mm-mm. Anak aku tuh yang di boarding tuh udah kuliah sekarang. Jadi kan boarding itu cuma 2 tahun kemarin. Terus alhamdulillah sekarang udah kuliah, udah masuk tahun kedua. Ini juga dia baru habis liburan. Hari ini pas banget pulang balik ke Bandung, dan alhamdulillah juga tadi juga baru habis cerita dapat nilainya, alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus. Jadi kayak apa ya, anakku yang pertama ini kan istilahnya namanya anak pertama ya, semua tuh serba kayak baru untuk kita sebagai orang tua gitu. Ya, nguliahin anak gitu kan, terus ternyata dia ada ketertarikan ke film apa segala macem. Nah ini yang pertama. Kalau yang kedua kan SMA kelas 2 sekarang lagi persiapan. Kalau ini kan karena perempuan ya, kalau perempuan tuh kan orangnya tuh lebih apa ya, lebih persiapan tuh lebih lebih disiapin dari sekarang walaupun dia masih 1 tahun lagi untuk siap masuk kuliah, tapi dia udah mulai nih, udah sibuk ngurusin aku bimbelnya harus di sini, aku harus, pokoknya dia anaknya terstruktur lah gitu ya, jadi semuanya dia udah tahu step-stepnya harus gimana. Kalau yang ketiga baru kemarin juga baru ulang tahun gitu kan, baru umur 8 tahun, jadi ya lagi senang-senangnya sih ya. Tapi gimana punya anak perempuan cewek Mhm. di usia yang Alhamdulillah. Jadi itu sih jadi sangat benar-benar. Alhamdulillah sih anaknya tuh terbuka ya, itu sih kunci utamanya. Ketika dia masih mau ngobrol sama kita, masih mau cerita-cerita soal apapun itu, insya Allah kita bisa tetap kontrol gitu ya. Jadi ya itu dia yang membuat pergaulan di luar itu terlalu bebas, sehingga kita juga nggak tahu tuh, karena memang mungkin komunikasi dari kita pun sebagai orang tua. Nah ini memang harus kita jaga banget sih. Dan aku karena ya ini perempuan satu-satunya, jadi ya aku sebagai perempuan ibunya tuh kayak nempel mulu sama dia gitu kan. Jadi aku selalu nanya, kakak kamu ngapain hari ini, hal yang simpelnya misalnya nggak ada apa-apa, mungkin apa ya mau diobrolin gitu ya kadang, tapi ya harus bikin obrolan sendiri sih, karena kalau anak-anak zaman sekarang ini kan
obrolan tuh udah makin singkat gitu, apa yang keluar dari mulutnya tuh makin sedikit. Kalau dulu kan mungkin mereka banyak buat cerita semua, sampai kita sampai ya Allah nak bisa nggak Mimi mau kerja dulu atau apa, kalau zaman dulu masih kecil. Sekarang kan kita nanya aja ngomongnya udah singkat-singkat gitu. Nah tapi itu dia, harus kita pancing-pancing terus, dan pancingnya tuh bukan sebagai ibu dan anak tapi sebagai temen. Jadi gimana kita jadi sahabatnya dia, jadi teman dekatnya dia, temen ngobrol dia, dengerin curhatannya dia yang kayak gitu. Ada rencana mungkin untuk kuliah di luar negeri mungkin di Mesir atau di Itu dia sih pengen banget kuliahnya di luar. Emang udah dari dulu banget sih, anaknya dari SD SMP tuh selalu bilang Mimi kalau aku kuliahnya di luar boleh nggak dulu gitu. Tapi karena anak perempuan satu-satunya ya, jadi masih belum kepikiran sih. Tapi kemarin udah juga sih, udah ke Australia itu kemarin sempet cari-cari juga, maksudnya lihat-lihat lah seperti apa sih lingkungan di sana. Ya alhamdulillah sih ketemu ada keluarga juga kan di situ, jadi kayak oh oke juga sih, nggak semenakutkan yang kita pikirkan gitu. Karena terkadang kita berpikir bahwa kita tinggal di negara minoritas itu kayaknya akan jauh dari agama gitu ya, tapi ternyata di sana malah minoritas inilah mereka semakin solid, malah saling ngingetin dalam kebaikan itu sih. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang harus di luar, anaknya pengen banget, ya udah kita ngikut aja sebagai orang tua. ada yang ngizin pacaran belum? Kalau pacaran sih udah lentar aja ya, teman-temanan aja. Nggak usah, aku selalu bilang sama dia Kak, usia tuh cepet banget berlalunya, waktu tuh cepet banget gitu, dan kita dalam keadaan merugi kan, udah ada di suratnya Al-Azhar kan. Jadi sayang banget kalau misalnya kamu cuma concern hidup cuma untuk buat pacaran atau apa, nanti insya Allah nanti ada waktunya bilang gitu. Jadi nanti sekarang nih saatnya kamu untuk banyakin ilmu, banyakin explore kehidupan, pengalaman kamu yang kayak gitu. Oh iya, kalau Mas Ari mah protek banget. Mas Ari tuh secemburu itu, seposesif itu. Waktu itu pernah pas zaman dia lagi suka banget sama BTS gitu ya. Terus tiba-tiba ada si fotonya Jungkook kan. Terus fotonya Jungkook gitu, tapi fotonya tuh yang casual banget gitu kan. Dipikir Mas Ari, siapa nih gitu. Terus ngadepnya dari belakang juga. Kamu kan ada gitu. Ternyata ya ilah itu BTS doang. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Alhamdulillah ya Mas Ari karena ngejagain gitu, anaknya jadi apa ya, kayak tahu kalau dia disayang banget gitu. Iya.